Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan juga teman-teman semua yang nantinya nonton video saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danur Rafiq, NIM J411.23.00006 dari kelas pagi program studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Semarang. Pada video ini saya akan menyampaikan presentasi makalah yang saya buat yang berjudul Etika sebagai Fondasi Pembentukan Jati Diri Bangsa Indonesia. Melalui presentasi ini, saya akan membahas pentingnya peran etika dalam membentuk karakter bangsa Indonesia serta bagaimana tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi mempengaruhi nilai-nilai etika dalam kehidupan masyarakat saat ini. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya. Berikut latar belakang penulisan makalah saya, yaitu 1. Nilai etika dan budaya luhur. Melalui yang kita tahu, Indonesia kaya akan nilai-nilai etika dan juga budaya luhur yang telah diwariskan secara turun-temurun menjadi pilar kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, globalisasi dan teknologi. Arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat membawa perubahan signifikan pada perilaku dan cara pandang masyarakat. Yang kedua, lunturnya sopan santun. Fenomena sosial ini seperti lunturnya sopan santun dan etika sosial mulai terlihat mengikis fondasi karakter bangsa dan juga etika jaga identitas. Pentingnya etika menjadi krusial sebagai benteng untuk menjaga dan mempertahankan identitas serta jati diri bangsa Indonesia. Terus, untuk rumusan masalah dan tujuan memahami peran etika dalam jati diri bangsa, yaitu pertama, rumusan masalahnya pengertian etika dan jati diri bangsa secara mendalam, peran sentral etika dalam pembentukan dan penguatan jati diri bangsa, 3. Tantangan etika yang dihadapi di era globalisasi, yang keempat, peran krusial generasi muda dalam menjaga dan melestarikan etika bangsa. Untuk tujuan penulisan makalah ini, yaitu 1. Memahami secara komprehensif konsep etika dan jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, menganalisis secara kritis hubungan etika dengan karakter dan kepribadian bangsa. Yang ketiga, mengkaji beberapa tantangan etika yang muncul di era modern. Yang pertama, apa sih itu etika? Etika menurut kajian baik dan buruk, yaitu etika adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang perilaku manusia, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, pedoman bertindak. Etika menjadi kompas moral, memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya bersikap dan bertindak dalam berbagai situasi. Yang ketiga, norma moral dan juga nilai. Sangat terkenal erat dengan norma moralitas dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Yang keempat adalah dinamis dan adaptif. Etika bersifat dinamis, dapat berkembang seiring dengan perubahan zaman, namun tetap menjaga martabat dan keharmonisan sosial. Selanjutnya, memahami jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama adalah identitas fundamental. Jati diri bangsa adalah esensi dan identitas fundamental yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya. Yang kedua, dibentuknya sejarah dan budaya. Terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang, kekayaan budaya, dan juga nilai-nilai luhur yang dipegang teguh. Selanjutnya adalah ciri khas Indonesia, yaitu gotong royong, toleransi, musyawarah untuk mufakat, dan semangat persatuan adalah ciri khas bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara yang menjadi fondasi utama identitas nasional kita. Etika fondasi kokoh jati diri bangsa. Atur perilaku
etika mengatur setiap perilaku individu dan interaksi dalam masyarakat. Selanjutnya adalah membentuk karakter individu yang berintegritas dan kolektif bangsa yang bermartabat. Selanjutnya jaga keharmonisan, memastikan stabilitas dan keharmonisan sosial tetap terjaga di tengah keberagaman. Terus cegah konflik, berperan mencegah potensi konflik yang timbul akibat perbedaan pandangan atau kepentingan. Selanjutnya adalah perkuat kepercayaan, membangun dan memperkuat kepercayaan antar individu serta kelompok sosial. Tantangan etika di era globalisasi. Yang paling pertama adalah yang paling kita sering ketahui dan paling terlihat adalah pengaruh budaya asing. Arus budaya asing yang masuk tanpa filter dapat mengikis nilai-nilai lokal. Yang kedua, menurunnya sopan santun. Indikasi menurunnya etika dalam interaksi sehari-hari terutama di kalangan generasi muda ini sangat terlihat di negara kita, bangsa Indonesia ini. Yang ketiga, individualisme dan gotong royong. Kecenderungan individualisme mulai menggeser semangat gotong royong yang menjadi ciri khas kini mulai lama mulai hilang, apalagi di generasi muda ini banyak yang acuh tak acuh terkait itu. Yang keempat adalah etika komunikasi medsos. Maraknya ujaran kebencian dan kurangnya etika dalam berkomunikasi di media sosial. Mungkin ini sangat untuk zaman sekarang, menurut anak muda mungkin udah kayak normal lah, apalagi yang ada di TikTok atau lain sebagainya, itu malah menurut saya itu sangat vulgar atau tidak seperti zaman dahulu. Dan juga hoax dan ujaran kebencian. Penyebab hoax dan ujaran kebencian yang masif mengancam persatuan bangsa ini. Selanjutnya, dua sisi mata uang. Maksudnya ini adalah pengaruh teknologi terhadap etika itu ada dua. Seperti mata uang, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Kita jelaskan dulu dampak positifnya, yaitu mempermudah akses informasi dan pendidikan, membuka wawasan global. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, memperluas jaringan komunikasi dan kerjasama lintas batas. Selanjutnya adalah dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu budaya viral seringkali tidak etis dan mengabaikan norma. Pelanggaran privasi data dan informasi pribadi yang rentan terjadi. Yang ketiga, potensi kecanduan media sosial yang mengurangi produktivitas. Yang terakhir, menurunnya interaksi sosial langsung digantikan interaksi virtual. Generasi muda pintar menjaga etika bangsa. Teladan perilaku etis menjadi contoh dan inspirasi melalui perilaku yang menjunjung tinggi etika dan moral. Bijak dalam bermedia sosial, menggunakan media sosial dengan cerdas, bertanggung jawab, dan mengedepankan etika komunikasi. Selanjutnya adalah amalkan nilai Pancasila, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hargai perbedaan, menjaga persatuan dengan menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Agen anti hoax dan ujaran kebencian, berperan aktif dalam melawan penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Kesimpulan dari makalah saya dan yang saya
bicarakan dari awal etika jantung diri bangsa. Itu jati diri melalui moral. Jati diri bangsa terbentuk melalui warisan nilai-nilai moral dan budaya luhur. Globalisasi dan tantangan globalisasi membawa tantangan signifikan yang menguji ketahanan etika bangsa. Selanjutnya, peran strategis generasi muda. Generasi muda memiliki peran krusial dalam menjaga dan melestarikan etika. Yang keempat, etika fondasi. Etika adalah fondasi utama yang membentuk dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Yang terakhir, etika jaga identitas. Dengan etika, identitas bangsa tetap kokoh di tengah arus perubahan zaman. Cukup sekian video presentasi saya menjelaskan terkait makalah saya yang berjudul Etika sebagai Fondasi Pembentukan Jati Diri Bangsa Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.